Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melalui bulan Ramadan sampai di hari ketiga ini. Semoga apa yang kita lakukan di 2 hari Ramadan yang telah berlalu benar-benar bisa berefek pada keimanan kita, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan di antara kenikmatan lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah dimudahkannya kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, di mana itu merupakan karunia yang sangat besar, Pak. Pahalanya sangat gede sekali. Kalau sholat sunnahnya saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum salat wajibnya, Pak Bu, itu kata Nabi, dia seperti mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi kita yang tadi salat sunnah qobliyah subuh itu kita mendapatkan balasan sebesar dunia beserta isinya. Bayangkan, itu sunnah ya, apalagi wajibnya, apalagi berjamaah, maka jelas pasti jauh lebih besar daripada sholat sunnah yang kita tunaikan. Maka ini termasuk dari nikmat yang sangat luar biasa, yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang langkah-langkah meraih kebahagiaan. Dan di pertemuan yang kemarin kita telah membahas langkah yang pertama, yaitu nopo? Beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa bahagia plus mendapatkan ketenangan, maka kita harus beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah haramkan. Kemudian yang berikutnya, langkah kedua supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ikhlas. Yang kedua napa, Pak Bu? Ikhlas. Kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen senang, hidup kita jauh dari kegelisahan, maka ikhlas dalam beramal. Kenapa kok orang yang ikhlas itu akan mendapatkan kebahagiaan ketika beramal soleh dan ibadah? Jawabannya adalah
karena orang yang ikhlas itu tidak akan memikirkan penilaian orang lain. Orang saya ibadah karena Allah udung jenengan ya. Saya sholat karena Allah bukan go panjenengan ya. Dia tidak akan memikirkan penilaian orang lain, karena yang dia tuju adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memikirkan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga tidak memikirkan balasan-balasan dari orang lain berupa finansial, pujian ya. Karena dia ikhlas ya. Dia benar-benar memberikan ibadahnya, amal solehnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia pikirkan adalah balasan dari Allah. Bagaimana supaya nanti setelah saya hidup di dunia ini hidupnya lebih ayem, lebih tentram, karena sudah saking banyaknya masalah-masalah yang saya hadapi di sini. Dia pengen nanti di akhirat nggak seperti yang ada di dunia ini, makanya dia fokus. Nah, orang yang ikhlas maka dia akan bahagia. Orang yang ikhlas hatinya akan tenang, damai, ayem, ya, tenteram, dan dia nanti bisa menggunakan waktu-waktu yang tersisa dalam hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah yang kedua, yaitu ikhlas. Timbul pertanyaan, ikhlas itu sih apa? Ya. Ikhlas itu apa? Para ulama kita menjelaskan, diantaranya yang disampaikan oleh penulis buku ini, yaitu Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullah. Yang punya PDF-nya bisa dilihat di halaman kepinten niki. Ya, beda cetakan ini. Kalau yang saya nukil itu ada di halaman di halaman 18. Nah, tapi kalau PDF yang saya share itu beda cetakan sepertinya. Baik, di situ penulis mengatakan ikhlas adalah ketika niatmu dalam beramal soleh, dalam beribadah ditujukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ikhlas itu ketika niat kita ditujukan hanya untuk sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada selain Allah. Kemudian beliau mengatakan la riya'an wala sum'atan wala rif'atan wala tarakkuban inda ahadin. Yang namanya ikhlas itu kita tidak memiliki riya. Ya, riya niku napa nggih Pak Bu? Pengen dilihat. Ya. Berarti kalau kita beramal dan beribadah masih ada perasaan supaya dilihat, dan dilihatnya itu bukan untuk mencontohkan, bukan untuk mentarbiyah, maka ini termasuk riya. Dia pengen dilihat supaya mendapatkan pujian, itu riya. Tapi kalau misalnya pengen dilihat untuk mencontohkan, kita benar-benar pengen nyontohkan, ini loh yang benar kayak gini, ini loh semoga bisa bermanfaat untuk panjenengan, itu bukan riya. Contohnya seperti apa? Seperti sedekah. Karena sedekah itu tata caranya ada dua, boleh terang-terangan, boleh sembunyi. Panjenengan bisa sedekah dengan terang-terangan dengan tujuan supaya sedekah yang kita lakukan sebagai contoh orang lain ya. Maka yang seperti ini boleh. Atau misalnya seorang tokoh melakukan hal yang baik kemudian didokumentasi, kemudian di-share di media sosial, ya tidak mengapa, karena sebagai laporan ya, sebagai contoh juga.
Yang penting hatinya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wala sum'atan, dan tidak sum'ah. Sum'ah niku napa? Kalau riya kan pengen dilihat. Kalau sum'ah napa? Pengen dipuji-puji, ya, pendengarannya. Dia pengen nama dia itu di apa ya namanya? Dijadikan sebagai buah bibir, ya. Sehingga dia mendengar namanya itu harum, namanya itu bagus di kalangan masyarakat, ya. Memperdengarkan amalannya kepada orang lain, ya. Wala rif'atan, dan dia nggak boleh mencari popularitas, ya, supaya dikenal oleh masyarakat karena ibadahnya itu, ya. Maka jangan sampai seperti itu. Wala tarokoban inda ahadin, dan yang namanya ikhlas itu seseorang tidak mencari perhatian dari orang lain, ya. Kedudukan, perhatian, ya, cari validasi, tidak ada sifat-sifat seperti itu, Pak. Kemudian beliau juga mengatakan wala tataraqqab minan nasi madhan wala takhsha minhum qadhan. Orang yang ikhlas itu dia tidak akan peduli dengan pujian orang lain maupun celaan. Itulah ciri orang yang ikhlas. Tidak riya, tidak sum'ah, tidak fokus pada pujian, tidak peduli dengan celaan. Nah, apabila sifat-sifat ini bisa kita hindari, tidak riya, sum'ah dan lainnya tadi, maka dijamin Pak Bu, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan, ya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Nah, orang yang misalnya masih suka riya dalam beribadah, ketika dia menunaikan ibadah, maka dia akan gelisah ketika tidak ada yang memujinya. Orang tenang, ya. Tapi beda halnya dengan orang yang sudah ikhlas dan berusaha untuk menjaga keikhlasannya itu, ketika dia beribadah santai. Mau dipuji, mau dicela, sudah. Yang penting yang saya lakukan ini benar dan memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ucapan yang sangat indah dari salah seorang ulama yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Sinten namanya Pak Bu? Al-Fudail, ya. Al-Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, al-amalu li ajlin nas syirkun. Seseorang yang beramal dengan tujuan mendapatkan perhatian dari manusia itu termasuk syirik. Syirik besar apa kecil? Dia beramal supaya mendapatkan pujian dari manusia. Besar apa kecil syiriknya? Kecil, ya. Dah halu cilik ibke ora apa-apa. Ya aja lah wong jenenge syirik. Sing jenenge syirik kuwi langkah sing ora apa-apa, ya. Kabehan kudu dihindari, ya. Jadi kata beliau, beramal untuk mendapatkan pujian manusia itu termasuk syirkun, ya. Syirik kecil bahkan bisa menjadi syirik besar jika tujuan utamanya itu dipersembahkan kepada manusia. Nauzubillah. Kemudian kata beliau, wa tarkul amali li ajli nas riya. Meninggalkan amalan karena orang lain itu riya. Paham panjenengan? Meninggalkan amalan karena orang lain riya itu. Contohnya pripun? Contohnya misal setelah sholat maghrib, setelah menunaikan ibadah sholat wajib yaitu sholat maghrib, panjenengan pas salam sudah ada niat lah bargiye sholat sunnah ba'diyah maghrib, ya. Pas panjenengan mau sholat ba'diyah maghrib, kemudian kok ada perasaan, duh nyombok ria apa ya,
nyong mbok dipuji neng, saya takut dipuji sama orang lain. Akhirnya panjenengan tinggalkan belas ora salat ba'diyah. Ketahuilah itu riya. Aku arep mulai siki salat nang masjid lah. Bismillah. Wis nganggo sandal, sudah di depan rumah, sudah pakai sandal, ketemu kancane sing biyen. Akhirnya apa? Diajak kancane, yuk bareng-bareng ming masjid. Ora, balik maning ming omah. Mulanya mbok apa? Mbokan diomong dadi wong alim siki. Dia takut, dengan rasa takut seperti itu, itulah riya, Pak Bu. Kenapa? Karena dia meninggalkan amalan itu karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi gimana caranya supaya kita terhindar dari riya ini? Ya kita lawan saja. Ya, kalau sudah ada niat baik, langsung ya dipraktekkan saja. Mau itu pujian, celaan dari orang lain, sudah urusan kita itu sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan manusia. Kemudian beliau mengatakan wal ikhlas an yu'afiyaka Allahu minhuma. Dan yang namanya ikhlas itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melindungi dirimu dari kedua sikap tadi, yaitu kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan menampakkan untuk manusia, ya, dengan tujuan supaya apa? Dapat pujian, atau kita meninggalkan ibadah-ibadah sunnah bahkan wajib karena manusia. Nah, orang yang ikhlas dilindungi oleh Allah dari dua sikap tadi. Ya, maka kalau kita sudah alhamdulillah beramal dan beribadah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita tidak meninggalkan amalan itu karena manusia, ya, karena takut dibilang alim, sok suci, ya, sok ahli ibadah. Kita biarkan ucapan-ucapan itu, maka ketahuilah itu adalah pertanda bahwasanya diri kita insya Allah telah dikaruniakan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah langkah yang kedua supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dalam kehidupan ini dan akhirat, yaitu dengan napa? Ikhlas. Dengan ikhlas ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.